Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia akan segera memutuskan siapa yang akan duduk di tampuk kekuasaan. Kandidat hanya ada dua dan keduanya tak mungkin sempurna. Maka membedah kandidat jadi hal mutlak agar kekurangan dan kesalahan bisa dielak. Siapa yang ingin memimpin bangsa harus mau ditelaah dan diperiksa. Antara dua yang kini memberi janji, manakah yang lebih layak memimpin negeri? Inilah Mata Najwa. Jokowi atau Prabowo? Ya, pemirsa, akhirnya setiap orang harus memilih atas pertimbangan rekam jejak, visi misi, barangkali juga untung rugi. Mengapa memilih Joko Widodo? Mengapa memilih Prabowo Subianto? Mata Najwa mengundang dua tokoh yang sudah menjatuhkan pilihan masing-masing. Muhammad Mahfud MD sebagai pendukung Prabowo dan Anies Baswedan yang menetapkan pilihan pada Joko Widodo. Selamat malam Pak Mahfud, selamat malam Mas Anies. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Pak Mahfud dulu yang katanya 3 hari 3 malam galau. Dilema, bahkan sempat menangis. Sebegitu sulitnya untuk Anda memilih Prabowo sampai harus menangis? Untuk memilihnya sih tidak sulit. Tetapi ketika harus menghadapi pilihan-pilihan dan tidak mampu menjelaskan secara langsung kepada setiap kawan saya yang berbeda pandangan. Karena banyak yang menyambut baik dengan berbagai argumen, tapi banyak juga yang menyatakan jangan, Anda berisiko ke situ gitu. Saya 3 hari itu bertanya kepada teman-teman, kepada guru-guru saya semuanya, sampai pada akhirnya, saya ini harus mengambil keputusan dalam situasi yang sudah komunikasi politik terjalin. Ketika Anda katakan resiko, apa resiko yang dimaksud? Resiko banyak, kalau pujian itu juga sangat banyak, tapi ejekan yang kadang-kala menyentuh martabat itu kan muncul juga. Kenapa Anda mau mendukung orang ini? Apakah Anda sudah begitu kalap dan sebagainya? Jadi memang prosesnya Anda akui sulit untuk menjatuhkan pilihan? Iya, sulit secara psikologis, bukan secara rasional. Gitu. Saya ingin ke Mas Anies. 3 hari 3 malam galau, meneteskan air mata. Bagi Anda seberapa sulit menjatuhkan pilihan pada Joko Widodo? Simple. Saya melihat masa yang dihadapi Indonesia, kemudian kira-kira pendekatan apa yang diperlukan, lalu tipe pemimpin seperti apa yang diperlukan. Dari sana kemudian sampai pada pilihan Pak Jokowi. Dan saya rasa tidak ada beban moral yang menimpa untuk memilih Pak Jokowi itu dan Pak JK, dan tidak banyak pertanyaan di situ. Yang beban moral maksudnya apakah memilih yang satunya ada beban moral? Paling tidak saya nggak mengalami tekanan moral apapun ketika saya memilih Pak Jokowi. Saya melihat memang Indonesia hari ini sesudah 15 tahun reformasi membutuhkan kebaruan. Karena sudah begitu banyak orang yang selama 15 tahun itu berada di dalam pemerintahan, dalam pimpinan partai politik, dalam suasana di mana rakyat membutuhkan perubahan, tetapi yang muncul justru orang-orang lama atau mereka yang sudah di dalam kuasa 15 tahun. Tapi kan Yusuf Kala juga tadi, kalau Anda katakan kebaruan, apa yang baru dari Yusuf Kala? Ya, jadi disinilah yang menarik. Pak Yusuf Kala adalah orang yang pernah menjadi wakil presiden. Secara usia juga relatif tua. Tetapi Pak Yusuf Kala selalu diasosiasikan dengan terobosan, pendekatan baru, pendekatan berbeda. Meskipun kalau hitungan usia, beliau tua. Dan di situ saya melihat pasangan ini lebih tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Oke, saya mau ke Pak Mahfud. Sulit untuk menepis anggapan bahwa Anda kecewa karena akhirnya tidak bisa menjadi pemain dalam pertarungan ini. Karenanya daripada tidak jadi apa-apa, lumayanlah jadi ketua tim sukses. Bagaimana Anda bisa menjelaskan pandangan-pandangan itu? Nah, itu salah satu yang menyebabkan saya agak lama memutuskan. Orang pasti akan mengatakan itu gitu. Saya memang kecewa kepada PKB
Tetapi bukan itu alasannya saya pindah ke situ. Kecewanya kenapa? Begini, orang mengatakan, saya ini menjadi calon PKB untuk calon wakil presiden. Tetapi sebenarnya tidak pernah itu sebenarnya. Misalnya PDIP menyebut punya 4 calon. Tidak pernah ada dokumen resmi bahwa saya itu calon dari PKB yang diajukan oleh ketua PKB. Tapi Caimin kan bolak-balik menyebut Makanya itu. dia bolak-balik menyebut, tapi sebenarnya tidak pernah. Karena dia mengatakan PKB mengusulkan sekalian nama. Tapi Diumumkan harapan itu kan sempat ada iya, kan, makanya, Pak? iya, memberi harapan, mengusulkan sekalian namanya Pak Mahfud. Tapi diam-diam dia bilang ke orang lain, ke mitra partai itu, tapi Pak Yusuf kalah saja gitu loh. Sehingga meskipun saya resmi selalu disebut oleh orang PDIP ini calon-calonnya, PDIP pun tidak pernah menghubungi saya, Jokowi pun tidak. Jadi ini Anda gitu. kecewa pada Caimin sesungguhnya. Ini suara protes Mahfud MD? Sebentar dulu. Oh iya, oke lah, sudah selesai nih. Saya sebenarnya Mohaimin tidak sungguh-sungguh. Sesudah itu saya ketemu dengan Mas Fadlison dan kawan-kawan. Disitulah saya mendengar kemudian bahwa, loh, Mohaimin itu juga menawarkan dirinya ke Prabowo. Ketika diminta oleh Prabowo tiketnya itu, tiket partai, yuklah bergabung dengan saya agar semuanya. Tidak ada tiket. Caimin, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasikan hal itu, Pak Mahfud. Koordinasi ke anu aja nanti ke Fadlison. Saya harus konfirmasi langsung Iya, ke Caimin untuk itu. Dia, iya oke, tapi saya yang wapres gitu. Oke. Sehingga memang saya sengaja ditutup di sana, ditutup di sini, lalu diumumkan sebagai calon gitu. Bagaimana menurut Anda seperti itu? Nah itulah sebabnya lalu saya berpikir, ya, ini orang tidak fair. Sehingga saya katakan ya sudah, nanti saya harus ambil sikap koreksi dia. Dan ini sikap koreksi Mahfud MD dengan menunjukkan saya akan mendukung lawannya siapapun yang didukung oleh Caimin. Iya, tetapi dengan melihat visi misinya dulu, karena visi misi karakter dan apa yang dijanjikan oleh Prabowo dan Jokowi itu tidak lebih jelek. Karena saya ingat Pak Mahfud, argumen, Anda pernah menyebut ada 2 pendekatan, saya mengutip kata-kata Anda, ada 2 pendekatan yang bisa dijadikan parameter untuk menilai seseorang layak atau tidak. Visi misi itu bisa saja dibuatkan orang lain, jadi jangan lihat visi misinya. Itulah sebabnya saya lebih percaya kepada Prabowo membuat visi misinya itu sendiri, karena dia menguasai. Ketika saya tanya visinya, diskusi tentang apa ke depan, hukum. Saya berdiskusi tentang hukum dengan dia. Dia mengerti teori dan mengerti arahnya kemana. Oke. Tapi misalnya kalau ke Pak Jokowi, apa pernah ada yang berdiskusi tentang visinya? Oke, saya akan tanya, kalau gitu ukuran parameter apa? Kalau tadi misalnya kata Pak Prabowo, kata Pak Mahfud, saya sudah mengasosiasikan Anda dengan jagoan Anda, Pak Mahfud. Kata Pak Mahfud, visi misi itu bisa dibuatkan, tetapi dia percaya visi misi Prabowo dibuat sendiri. Mas Anies, kriteria apa yang Anda gunakan untuk menentukan Jokowi pilihan Anda? Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini itu tantangan yang masih terlalu banyak sifatnya elementer. Partai apapun, pemimpin apapun yang dia harus selesaikan, pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, partai apapun. Jadi di sini agak berbeda dengan misalnya sebuah negara yang basicnya sudah beres. Lalu kemudian ada ekspresi ideologis itu di dalam visi, di dalam misi. Jadi tentu itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tapi saya melihat tidak semata-mata visi misi, tetapi saya melihat justru dengan tantangan yang ada sekarang, apakah kita mau menggunakan pendekatan yang itu terus. Menurut saya di situ faktor yang saya lihat penting. Tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Jokowi juga tidak akan menggunakan pendekatan yang itu juga? Apa yang Anda telisik sehingga Anda percaya? Lihat dari apa yang dikerjakan selama ini. Cara mengerjakannya selama ini. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Pak Hatta misalnya, mereka kalau bicara teksnya saya rasa cukup bagus itu. Tetapi kalau lihat perjalanan selama ini, Pak JK dan Pak Jokowi di dalam posisi apapun selalu menggunakan pendekatan yang berbeda. Orang mungkin ada yang mengkritik pendekatan-pendekatannya, tapi faktanya tidak berubah bahwa itu pendekatan yang berbeda. Nah, saya melihat itu justru penting. Jadi saya merasa... Jadi visi misi boleh saja sama, kurang lebih sama, dibuatkan orang atau buat sendiri, tetapi bagaimana menjalankan pendekatannya yang Anda percaya itu berbeda? Ya, saya rasa begini, visi dan misi itu tentu akan menjadi faktor penting. Dan seorang pemimpin bisa memiliki visi misi, tapi belum tentu penulisannya, penggarapannya itu selalu sendiri. Belum tentu. Karena itu memang sebuah kerja kolektif. Saya melihat tidak menjadi masalah besar semata-mata soal statement misinya. Tetapi justru lihat track recordnya,
bagaimana pendekatannya selama ini, dan dari situ kemudian kita pilih. Oke, boleh dikasih tepuk tangan untuk dua tokoh ini. Nah, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar Tapi menteri. dengan kan Pak Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh, Pak. Kalau dengan Masing-masing sesungguhnya dari dua orang yang berdiri di depan kita ini, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah orang yang dulu sempat menyatakan siap menjadi calon presiden dan sekarang mendukung orang-orang yang telah resmi mendaftar sebagai calon presiden. Saya ingin tanya, seberapa Anda, Pak Mahfud, merasa bahwa Prabowo akan lebih siap mengukur dari persiapan yang Anda lakukan sendiri? Seberapa Prabowo akan bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan Jokowi? Dan nanti pertanyaan yang sama kepada Mas Anies. saya kira kalau dari sudut implementasi kebijakan dan mengontrol perjalanan bangsa ini secara terencana, saya kira Pak Jokowi lebih siap, Prabowo lebih siap. Karena begini, kita lihat di setiap pidatonya itu berisi visi kenegaraan. Tapi kalau Anda dengar pidatonya Pak Jokowi, di mana dia pernah bicara Indonesia ke depan itu apa? Dia saja hanya mengatakan, saya mau kerja. Udahlah itu nanti, itu kan sudah ada yang ngurus. Saya akan kerja. Jadi Anda Cuma mengukur gitu. dari cara menyampaikan pandangan? Oh iya dong, penting. Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Mas Anies, seberapa Anda yakin Jokowi bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan dengan Prabowo? Ya, nomor satu saya ingin garis bawahi, kita tidak sedang mencari orang sempurna. Itu nomor satu. Dan pemilihan presiden ini bukan mencari orang sempurna untuk dijadikan presiden. Hari ini kenyataan politik menunjukkan kita punya 2 pasangan. Lalu di situ kemudian saya melihat 2 pasangan ini dalam konteks Indonesia. Jadi bukan melihat dua-duanya saja dalam ruang hampa, lalu dibandingkan satu sama lain dalam ruang hampa. Tidak. Oke Mas, tapi kalau tadi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimana cara menyampaikan substansi dari retorika. Kalau Anda setuju tidak itu harus menjadi salah satu ukuran untuk menilai kesiapan? Oh ya, saya rasa kalau bicara kesiapan, tentu tentang visi, tentang misi, tentang rencana kerja. Jadi sekarang kenapa menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan kepada calon-calon yang sekarang ada, karena tidak ada proses itu. Yang kita lihat adalah Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo sebagai pembina partai yang selama ini memang kemana-mana pidatonya soal Indonesia. Karena Pak Prabowo memang sudah berikhtiar untuk jadi presiden bertahun-tahun lamanya. Rasanya iklannya sudah cukup panjang di media. Saya Jadi malah, sudah lebih hafal begitu ya? Satu, lebih hafal dan sudah jelas saya mau jadi presiden. Gitu. Bertahun-tahun kampanye, karena itu semua orang pernah mendengar apa yang dikatakan Prabowo. Kalau yang satu selama ini gubernur. Dan selama gubernur ya menjalankan tugas sebagai gubernur. Baru sesudah dicalonkan, dia mulai bicara tentang Indonesia. Waktu yang dimiliki untuk menjelaskan rencana jelas berbeda. Tapi juga buat saya malah menjadi menarik. Selama ini kita menyaksikan, jika orang menginginkan untuk menjadi sesuatu, maka lakukanlah untuk masyarakat. Lakukan kerja untuk masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan dana untuk berkampanye dengan nilai yang fantastis tentunya. Saya sendiri nggak pernah tanya itu. Jadi, kira-kira gini saya bilang, kalau Anda ingin jadi pemimpin, lakukan sesuatu bagi rakyat. Dana yang sama bisa dilakukan untuk petani, untuk nelayan, untuk pendidikan, daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Republik ini membutuhkan. Jadi di situ kemudian kita membutuhkan justru orang yang bukan memburu kekuasaan. Berikan amanat itu justru pada orang yang tidak memburu amanat itu. Saya ingin tanya sesuatu yang personal kaitannya dengan 2 tokoh ini. Pak Mahfud, saya waktu itu agak kaget ketika membaca headline Jawa Post. Saya ingin tunjukkan juga ke pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Dijanjikan jabatan lebih dari menteri. Mahfud MD jadi ketua tim pemenangan Prabowo. Saya kagetnya 2 hal, Pak. Pertama, saya bertanya-tanya apa sih yang lebih dari menteri? Terus yang kemudian kedua, kesannya ini seolah-olah memang akhirnya transaksional. Belum lagi yang ditawarkan jadi lebih dari menteri bukan hanya Pak Mahfud loh. Pak Ical juga katanya ditawarkan lebih dari menteri. Nggak ada jabatan lebih dari menteri itu. Yang mengatakan Karena Anda loh Pak, ini kutipan kutipan Anda ada di halaman sebelumnya ada. Anda baca enggak itu? Enggak, bukan saya yang mengatakan, itu Mas Duki Baidawi.
mengatasnamakan saya. Di kutipan Jawab Pos. di kutipan Jawa Pos disebutkan Nggak ya ada. pokoknya jabatannya lebih dari menteri. Iya, makanya lebih dari menteri itu tidak ada jabatan lebih dari menteri. Jadi apa yang ditawarkan ke Anda? Oleh sebab itu tidak mungkin karena jabatan menteri, karena di atas menteri itu tidak mungkin saya peroleh. Di atasnya itu kan wakil presiden dan presiden gitu. Maksud saya apa? Ada kesamaan visi. Jadi yang untuk salah perbaikan. menawarkan itu siapa? Ada salah persepsi dari tim Anda untuk memahami apa Pak Prabowo yang salah menawarkan? Nah, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar Tapi menteri. dengan kan Pak Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh, Pak. Kalau dengan Nggak, begini, saya katakan kalau soal jabatan menteri yang terpokok hanya beginilah. Saya ini mewakili warga NU. Saya bilang, ada kekhawatiran sekarang di kalangan warga NU. Itu koalisinya Pak Prabowo itu tidak ada NU-nya. Gitu. Padahal NU itu punya kebanggaan selama ini terhadap Departemen Agama. Saya cuma bilang nanti Ada orang P3, masa P3 tidak NU? ya belum campuran tuh, campuran. Dimarahin Pak Ahmad Yani nanti, Pak. Antara NU Parmusi. Dan mungkin P3 pun tidak akan menyalonkan orang NU juga. Sehingga saya katakan kalau nanti menang Pak, saya mengusulkan calon Menteri Agamanya bersama Pak Akil Sirot. Iya katanya. Yang lain-lain jabatan, oh itu bicarakan sudah menang, ini kan belum menang. Kalau sudah menang baru nanti. Saya tawarkan visi penegakan hukum. Lalu saya diskusi tentang hukum. Ternyata dia ngerti juga teori-teori hukum itu. Jadi Anda menitipkan pesan, bukan menitipkan orang? Bukan. Bukan menitipkan orang. Bahwa itu nanti akan dengan sendirinya seperti Oh, tadi. ya berarti menitipkan orang Menteri juga Agama itu, Pak. dan sebagainya. Iya. Dan itu Dan terus jabatan terang aja. ketua tim sukses itu kan bukan jabatan yang main-main, Pak Mahfud. Itu juga Bukan. bagian dari pembicaraan mau mendukung asal dapat jabatan ketua tim sukses tidak? Mau mendukung asal jabatan ketua. Enggak, ketika ditemui justru pertama kali saya diminta jadi tim sukses itu. Langsung menjadi ketua? Iya, ini ada Pak Fadlizon. Bahkan begini, Pak Mahfud, di hati kami itu wakil presiden yang paling tepat Pak Mahfud, tapi tiketnya enggak pernah diberikan. Gitu. Sehingga kami ngambil yang punya tiket. Wah, ini bisa bahaya dan saya harus konfirmasi ke Pak Konfirmasi Fadlizon aja nanti. Konfirmasi Karena kalau aja. dalam hatinya sesungguhnya mau Pak Mahfud bukan Hatta Rajasa, belum-belum sudah pecah ini berarti. Ya enggak tahu, terserah, tanyakan nanti. Tolong ingatkan saya Tanyakan. untuk menanyakan itu ke Pak Fadlizon. Tolong ingatkan saya untuk menanyakan itu. Tanyakan saja nanti, Oke. apa benar atau tidak. Baik, Mas Anies, kita juga ada surat yang kemudian Anda sebar ke tim turun tangan. Ada mengapa memilih, judulnya kurang lebih seperti itu. Pilpres, boleh disinilah saya merasa pasangan lebih sesuai, mereka berdua tidak sepenuhnya kombinasi kebaruan dan sebagainya. Tetapi yang menarik, Mas Anies, ketika kemudian Anda katakan, Anda sebutkan membantu orang baik. Ya. Apakah itu artinya kandidat lain tidak baik? Ya. Saya rasa dua-duanya sama-sama mencintai Indonesia. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan di sini saya selalu menggarisbawahi, jangan ambil posisi diam, mendiamkan. Lihat pileg kemarin. Mereka-mereka yang baik itu akan kalah jika orang-orang lain memilih untuk diam. Oke. Karena itu kita harus bantu. Nah, saya mendefinisikan orang baik itu tidak mudah. Tetapi paling sederhana katakan orang yang tak bermasalah, kompeten dan baru. Itu yang kemudian saya melihat dalam figur mereka ada. Tidak masalah maksud Anda? Ada hal yang dipertanyakan. Misalnya? Catatan masa lalunya, kemudian track record di pemerintahannya, dan itu kita semua tidak punya bukti lengkap tentang masalah-masalah, tapi ada potensi masalah yang sebenarnya harus dibereskan. Mas Dan Anies, itu- ketika kemudian Anda sekarang secara tegas menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo, saya harus tanya sama dengan yang saya tanyakan kepada Pak Mahfud MD, apakah ini memang cara Anda untuk mengunci posisi tertentu supaya tidak ketinggalan ambil bagian di pemerintahan nanti? Ya, sebetulnya lebih aman berada di luar sama sekali, tidak usah membela salah satu, dan itu kemudian jaga hubungan baik dengan dua-duanya. Siapa tahu kalau salah satu dapat malah justru bisa mendekat, bukan? Tapi kalau kemudian kita lakukan itu, maka saya tidak konsisten. Karena saya selalu kemarin mengatakan bahwa mari kita terlibat, mari kita turun tangan, mari kita pilih. Dan ketika mengambil sebuah pilihan, tidak harus menjadi musuh. Berbeda itu tidak ada masalah. Lawan debat, teman berpikir. Lawan badminton adalah teman berolahraga. Jadi berbeda pandangan di sini bukan sesuatu yang luar biasa. Oke. Jadi saya melakukan ini sebagai kesadaran sebagai warga negara. Saya ambil sebuah pilihan yang saya tidak punya beban untuk menjelaskan, dan saya yakin
bila saya sampaikan alasannya masuk akal dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Oke.